Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Di sini kita akan mencoba untuk membantu menjawab pertanyaan di kolom komentar di video sebelumnya, yaitu bagi teman-teman pelamar prioritas kedua dan juga pelamar prioritas ketiga. Di sini rata-rata teman-teman P2 dan P3 ini adalah ada formasi ya, meskipun nanti untuk jumlah guru yang masuk kategori ini lebih banyak daripada formasi yang disediakan di masing-masing daerah. Nah, kira-kira untuk pelamar prioritas 2 dan juga prioritas ketiga yang sekolah induknya tidak membuka formasi, ini nanti kira-kira akan ditempatkan di mana? Berikut ini kita akan berbagi informasi terkait tentang hal ini sekaligus sebagai reminder bagi teman-teman guru induk, yaitu harus bersiap-siap untuk nanti tidak lulus pada seleksi P3K Guru 2022 ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, marilah saat ini kita jernihkan pola pikir kita ya. Kita ingat kembali untuk alur seleksi P3K Guru 2022 khusus untuk teman-teman pelamar prioritas kedua dan juga pelamar prioritas yang ketiga. Yang mana untuk pelamar prioritas kedua dan juga ketiga ini terdiri dari THK 2 dan juga guru sekolah negeri dengan masa kerja di Dapodik ini adalah lebih dari 3 tahun. Nah, di sini untuk alurnya, yang pertama, teman-teman P2 dan juga P3 di sini login ke akun SSCASN bagi yang sudah memiliki akun, bagi yang belum ini adalah bisa melakukan pembuatan akun. Kemudian dilanjutkan untuk penguploadan berkas-berkas persyaratan daftarnya serta mengisi bagian biodata serta riwayat-riwayat. Nah, setelah itu teman-teman nanti pada jadwal pembelian formasi di sini kita bisa membeli formasi ya. Untuk formasi nanti akan ditentukan oleh Kemdikbudristek melalui sistem. Nah, berikutnya di sini setelah kita dilakukan pembelian formasi, berikutnya nanti kita akan bisa mengikuti seleksi administrasi ya. Ini adalah oleh Pemda untuk seleksi administrasi. Selanjutnya, setelah itu nanti kita masuk dalam masa sanggah administrasi. Nah, di bagian masa sanggah administrasi nanti digunakan untuk teman-teman P2 dan P3 manakala tidak lulus di seleksi administrasi ini. Dan biasanya kalau misalkan teman-teman nggak lulus bagian ini, kalau misalkan kesalahannya itu adalah dikarenakan sistem, bukan karena kesalahan kita sendiri, maka kita pada pengumuman seleksi administrasi di bagian pasca sanggah ini nanti kita akan diluluskan ya. Kalau misalkan teman-teman yang lulus seleksi administrasi pasca sanggah, berikutnya nanti teman-teman akan bisa mengikuti seleksi kompetensi. Nah, untuk seleksi kompetensi bagi teman-teman pelamar prioritas kedua dan juga ketiga, ini nanti memang benar tidak akan dilakukan seleksi atau tes dengan menggunakan komputer CAT UNBK seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Namun di sini nanti untuk seleksi kompetensi kita untuk teman-teman P2 dan juga P3 nanti dengan penilaian kesesuaian ya atau verifikasi observasi oleh tim penilai. Yang mana di sini nanti yang akan diseleksi, diverifikasi adalah yang pertama kompetensinya, kemudian kinerjanya, kemudian juga background checknya teman-teman. Berikutnya untuk tim penilainya ini nanti akan ada 5, yaitu yang pertama kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan juga BKPSDM. Terkait tentang instrumennya itu bagaimana sudah ada pada video sebelumnya. Nah, berikutnya setelah dilakukan seleksi verifikasi atau kesesuaian untuk P2 dan P3, maka berikutnya nanti akan diumumkan di sini yaitu pengumuman seleksi kompetensinya. Nah, di bagian pengumuman seleksi kompetensi nanti akan diolah dan juga di ranking. Kemudian nanti di sini teman yang menjadi pokok pentingnya untuk teman-teman P2 dan P3 ini adalah guru dengan nilai yang tertinggi ini nanti akan bisa lulus ya di sekolah induk selama ada kebutuhan. Kalau misalkan di sekolah induk ada kebutuhan, maka kita akan ditempatkan di sana. Kalau kita lulus ya. Kalau misalkan kita nggak lulus, ya kita sudah. Kalau misalkan kita lulus namun di sekolah induk itu nggak ada kebutuhan, kemudian untuk di sana itu tidak melebihi kebutuhan, nanti kita bisa ditarikkan formasi dari sekolah lain ya. Jadi yang ditarik formasinya, gurunya tidak bisa menggeser guru yang ada di sekolah yang gurunya tidak lulus atau nilainya lebih rendah tersebut teman-teman. Nah, jadi di sini pada bagian ini sangat penting sekali, yaitu di bagian seleksi ini meskipun hanya verifikasi kesesuaian, teman-teman tentunya di sini harus melakukan yaitu tips-tips ya supaya teman-teman nanti bisa lulus untuk seleksi verifikasi atau kesesuaian ini.
Nah, langkah berikutnya di sini nanti kita harus ingat pada bagian ini, meskipun ini nanti hanya verifikasi kesesuaian, tentunya akan ada nilainya juga ya dikuantitatifkan. Nah, berikutnya di sini nanti kita lihat. Nah, ini adalah untuk tim penilai 1, ini adalah terdiri dari kepala sekolah, guru senior dan juga pengawas sekolah. Tim penilai 1 ini melakukan penilaian dengan mempertimbangkan yaitu 4 aspek kinerja. Yang pertama ini adalah orientasi pelayanan. Nah, ini bagaimana? Tentunya untuk instrumennya nanti akan melalui sistem ya teman-teman. Kemudian komitmen. Nah, komitmennya itu kira-kira bagaimana? Kemudian kerjasama. Kemudian ada kepemimpinan. Dikarenakan di sini ada berbagai macam tentunya penilaian ini, verifikasi ini kita harus bersiap ya mulai dari sekarang. Nah, setelah dari tim penilai 1 ini selesai untuk melakukan penilaian, maka berikutnya nanti untuk hasil penilaian dari tim penilai 1 nanti akan diteruskan yaitu kepada verifikator. Nah, verifikatornya ini adalah Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Selanjutnya pada tahap ini akan dilakukan pembobotan nilai, yaitu hasil akhir dari tim penilai 1 kemudian dikalikan dengan persentase persetujuan. Maka di sini di bagian persentase persetujuan, maka di sini nanti akan ada format-format yang seperti ini ya. Berikutnya nanti setelah dilakukan untuk pembobotan ini disetujui, maka berikutnya akan diperoleh yaitu skor akhir. Jadi di sini nanti meskipun verifikasi kesesuaian nanti juga akan dikuantitatifkan ya dalam bentuk angka dan juga nilai, sehingga nanti akan diketahui yaitu siapa saja yang nanti bisa mengisi formasi dan juga tidak. Misalkan saja di sini adalah di Kabupaten A. Di Kabupaten A di sini adalah untuk formasi sisa dari penempatan P1. Misalkan untuk guru kelas ini masih ada 60 formasi misalkan. Nah, formasinya 60, sementara guru honorer yang memperebutkan yang berasal dari kategori THK 2 dan juga guru sekolah negeri di sini misalkan ada 70. Nah, formasinya 60, kemudian untuk guru honorernya yang masuk dalam kategori ini adalah ada 70. Berarti nanti di sini untuk yang 60 ini akan menempati formasi, yang menempatkan adalah Kemdikbudristek. Kalau misalkan di sekolah induknya ada formasi di sana, kalau enggak ada, ini nanti akan ditempatkan di sekolah lain ya. Nah, akan tambah sekolah lain yang enggak ada guru induknya, atau juga diambilkan dari formasi dari sekolah lain. Nah, untuk gambarannya itu adalah seperti ini. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Kemdikbudristek beberapa waktu yang lalu, yang mana di sini diibaratkan untuk pelamar yang lulus ini nanti akan ditempatkan di sekolah induknya. Nah, tetap penempatan di sekolah induknya. Kalau misalkan nanti semua sekolah induk itu ada guru induknya juga. Nah, ilustrasinya ini adalah misalkan instansi ini memiliki kebutuhan 4 ya, 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Nah, formasi ini hanya dibuka itu di sekolah A dan B. Jadi di sini ada 4 guru honorer misalkan ini dalam satu lingkup instansi. Kemudian dari 4 guru honorer ini di sini hanya membuka 2 kebutuhan. Kebutuhannya di sekolah A dan juga di sekolah B. Nah, berikutnya di sini pelamar dari sekolah C dan D ini nanti bisa melamar ke sekolah A dan B. Ini adalah hanya perlu isi biodata. Penempatan nanti yang menentukan adalah Kemdikbudristek. Sehingga nanti untuk penilaian observasi ini nanti dilakukan pada sekolah masing-masing pelamar. Sehingga teman-teman ketika kalian masuk ke dalam P2 maupun P3, yang mana kalau di sekolahnya nggak ada formasi, nggak buka kebutuhan, nanti tetap lokasi observasi verifikasi itu adalah di sekolahnya kita masing-masing ya. Nah, berikutnya ini jika pelamar C misalkan, nah ini jadi masing-masing pelamar A observasi di sekolah A, pelamar B juga di sekolah B dan seterusnya. Nah, jika pelamar C dan D ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada A dan B, maka formasinya ini yang akan dipindahkan. Jadi misalkan di sini guru yang C ini nilainya lebih tinggi daripada yang A. Kemudian yang guru D ini lebih tinggi nilainya daripada yang guru B. Maka nanti nggak bisa di sini adalah menggeser ke sini karena udah ada guru induknya. Yang bisa digeser ini adalah kursinya, yaitu kebutuhannya. Jadi ilustrasinya adalah seperti ini. Nah, seperti ini teman. Jadi dari guru sekolah A dan sekolah B ini nggak lulus atau nilainya lebih rendah daripada pelamar C dan D, maka formasinya inilah yang akan dibawa ke sekolah C dan juga D ya.
dengan catatan di sekolah C dan D ini tidak melebihi kebutuhan yang sudah ada di sana. Misalkan guru kelas di sana sudah ada 5, berarti masih satu kan, masih bisa menarik untuk formasi ini bagi nilai yang lebih tinggi atau paling tinggi.